berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam program Belajar Kebenaran. Saya percaya ada begitu banyak pendapat
yang beredar di dalam kalangan Kristen ataupun di kalangan gereja. Tetapi yang paling absah itu adalah memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita tidak perlu mendengarkan pendapat orang. Ada banyak kali kita dalam hidup ini mempunyai begitu banyak persoalan. Bahkan ada banyak orang di dalam gereja mengatakan kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Ada orang yang berpendapat bahwa apa yang terjadi di dalam film Keluarga Cemara, dari sebuah keluarga yang berada tiba-tiba menjadi keluarga yang turun secara ekonomi sehingga mereka harus pindah. Saya pikir itu adalah hal yang biasa. Bisa terjadi pada keluarga percaya, keluarga orang Kristen. Anda harus ingat, kita hidup dalam dunia yang terkutuk. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan dari mulut Tuhan Yesus sendiri, di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, di dalam dunia kamu akan menderita. Tabahkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan yang jahat. Saya memberi ilustrasi sederhana saja. Kalau saudara tinggal di satu daerah yang rawan banjir, pada waktu kawasan saudara semuanya tergenang banjir setinggi 2 meter, apakah rumah saudara tidak terkena hanya gara-gara saudara hidup di dalam Tuhan? Kalau saudara mau datang ke sebuah kampung yang belum ada jalan aspalnya, apakah saudara begitu masuk di kampung itu tiba-tiba keluar sebuah jalan yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan, sebuah karpet merah sehingga saudara tidak harus melewati jalan-jalan setapak, jalan-jalan yang susah untuk menuju kampung itu? Saudara bukan hidup di sorga, bukan hidup di kerajaan 1000 tahun damai. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, dunia yang terkutuk oleh karena dosa. Itu sebabnya penyakit bisa menyerang kita. Dan kita semakin tua, semakin kita mengalami kekurangan kolagen. Muka kita menjadi berkerut. Tidak seperti anak-anak muda yang masih kolagennya banyak, sehingga mereka wajahnya menjadi kencang. Persendian saudara, urat saraf saudara begitu tua mulai mengalami penurunan. Mengapa? Di dunia ini ada hukum yang bernama the second law thermodynamic. Suka atau tidak suka, kita akan mengalami penurunan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, saya coba akan mengeksposisi. Pelajaran kali ini saya beri judul Perlindungan Tuhan. Mengapa saya berbicara tentang perlindungan Tuhan? Karena kita sekarang memasuki sebuah keadaan semenjak pandemi kemarin itu kita mengalami kesusahan bukan hanya Indonesia, tapi kesusahan global. Hari ini harga beras cukup mahal dikarenakan perubahan cuaca dan kita gagal panen. Sehingga kita harus mengimpor dari negara luar untuk pengadaan beras. Sementara negara-negara penghasil beras merasa bahwa negaranya pun rakyatnya membutuhkan kebutuhan pangan. Sehingga mereka menahan, tidak mau menjual beras seperti biasanya kepada negara-negara lain. Itu sebabnya permintaannya tinggi, persediaannya sedikit, sehingga terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Belum lagi harga cabai yang begitu tinggi, harga telur yang naik, harga gula yang naik. Ini belum memasuki bulan Ramadan. Dan nanti kalau pas Lebaran, Idul Fitri, harga-harga makin naik semuanya.
Tetapi kita tidak perlu menjadi heran karena firman Tuhan mengatakan nanti di zaman akhir secupak gandum itu sedinar harganya. Upah orang kerja 1 hari itu hanya cukup membeli sekali makan yang berkualitas. Tetapi kalau saudara mau makan 3 kali, maka saudara harus membeli makanan dengan mutu yang di bawahnya. Contoh sekarang beras medium itu hampir 17.000 per kilo, 16.800. Itu baru beras medium, belum beras premium. Ya, harganya sudah sangat tinggi sekali. Nah, itulah sebuah penggenapan firman Tuhan, kita tidak perlu menjadi susah. Ada para ahli ekonom mengatakan begini, kalau kita mau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, maka kita harus menaikkan income kita. Oke, itu juga nasihat yang baik daripada para ahli ekonom. Tetapi dari sisi firman Tuhan, kita harus belajar menyesuaikan diri antara pengeluaran dengan pemasukan kita. Bahasa Alkitabnya itu, cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu. Di situ kita perlu belajar disiplin. Rasul Paulus bilang di dalam suratannya dia, aku tahu apa itu namanya berfoya-foya dan aku tahu apa itu artinya menghemat. Jadi apa yang terjadi dalam film Keluarga Cemara itu bisa terjadi. Saya beri contoh. Ada orang yang tadinya mempunyai perusahaan yang besar, mempunyai karyawan yang banyak. Pada waktu krisis pandemik 3 tahun kemarin, mereka coba untuk menyelamatkan karyawannya tanpa PHK, jadi dirumahkan saja dengan pesangon yang dikurangi. Tapi tidak bisa. Dengan terpaksa mereka harus mem-PHK karyawan mereka. Sebuah perusahaan besar di Indonesia yang mempunyai gerai yang begitu banyak, toko-toko supermarket yang begitu besar, sudah menutup sampai tahun lalu, itu kurang lebih 40-an outlet mereka yang begitu besar. Itu sebuah realita. Ya. Bahkan kemarin Bapak Presiden mengatakan bahwa negara hebat seperti Inggris, seperti Jepang, seperti Amerika sudah memasuki masa resesi, krisis. Jerman sedang di ujung jurang. Ya. Jadi saudara, semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hal pertama yang saya mau bagikan pada belajar kebenaran pada hari ini adalah sekalipun. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, Saudara-saudara, lembah kekelaman itu tidak akan terelakkan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, meskipun aku melalui lembah yang gelap. Jadi dunia yang sudah jatuh dalam dosa sehingga semua tatanan dunia itu menjadi rusak. Dan di dalam dunia yang sudah rusak, maka kekelaman itu tidak akan terelakkan. Artinya kita berada di tengah dunia yang gelap, dunia yang kelam. Tadi saya sudah katakan ada khotbah-khotbah dalam gereja yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah kena badai dan kita tidak akan pernah memasuki yang namanya lembah kekelaman. Bahkan ada seorang jemaat mengatakan, oh kesusahan itu dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia mengutip, sudah selesai. Lupa bahwa setelah Yesus mengatakan begitu, dia bangkit, dia naik ke surga,
Semua orang Kristen, murid-muridnya Tuhan pada waktu itu dianiaya dengan luar biasa, dibunuh dalam jumlah yang sangat besar pada waktu kekuasaan Kaisar Nero. Dan orang ini berpendapat, ya itu zaman dulu, zaman sekarang tidak ada lagi. Orang ini tidak pernah melihat dunia. Contohnya di Indonesia saja, begitu banyak orang-orang Kristen yang teraniaya. Mereka tidak bisa bebas untuk beribadah di daerah-daerah tertentu. Ada orang yang baru ketemu Kristus, mereka harus mengalami tekanan yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi hanya di negara kita, tetapi di tempat-tempat lain. Ya, bagaimana orang-orang percaya itu mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi, saudara-saudara, kita tidak boleh mengabaikan kebenaran ini. Ya. Itu sebabnya orang pada waktu di dalam kekelaman, di lembah dalam keadaan yang menderita, orang biasanya berlomba-lomba untuk mencari tuntunan Tuhan, mencari perkenanannya Tuhan, supaya mereka tidak kena badai. Namun ternyata akhirnya kena badai juga. Saya memberikan 2 contoh. Pada waktu gempa tsunami yang besar di Aceh tahun 2003 Desember. Pertanyaan saya, apakah yang terkena gempa yang rumahnya hancur, terutama di pesisir pantai, apakah hanya orang yang non-Kristen? Apakah yang mati hanya non-Kristen? Dan pada waktu gempa terjadi begitu hebat di kota Palu dan sekitarnya, Kabupaten Sigi, kabupaten yang sebelah-sebelahnya terjadi likuifasi. Saudara tahu, saya datang sendiri melihat gereja di tengah kota Palu roboh karena gempa yang besar. Ada begitu banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang mati karena tertimpa gempa. Ada yang mati karena likuifasi tanah yang bergerak, tanah yang terbuka. Pertanyaannya, kenapa alam bisa mengamuk seperti demikian? Karena alam tidak dipelihara oleh manusia. Alam dirampok oleh manusia. Contohnya, ada banyak pohon-pohon yang ditebang untuk kepentingan sesaat. Tidak ditanami ulang, sehingga terjadi longsor di mana-mana, akhirnya terjadi gempa. Ya, itu loh keadaan dunia kita. Jadi, saudara-saudara, kalau ada seorang pendeta mengatakan bahwa mereka tidak akan kena badai, maka pendeta itu tidak belajar firman. Dan ada lagi yang mengatakan kalau kita terkena badai, mungkin kita kurang beriman atau kita tidak bayar perpuluhan. Ya. Nah, ini adalah pengajaran yang salah besar. Perhatikan, pada saat Raja Daud mengatakan, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Maka di sini kita belajar, Daud itu dituntun Tuhan melewati lembah kekelaman. Perhatikan, dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Ini Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang. Anda tahu, di tengah-tengah perjalanan, padahal mereka mengikuti perintah Yesus, tetapi mereka terkena badai. Dan kapal mereka atau perahu mereka hampir tenggelam. Dan saudara tahu, Yesus malah tidur. Dan pada waktu dibangunkan, Yesus menghardik badai itu, sehingga jadi tenang. Jadi Alkitab tidak pernah memberikan jaminan kalau kita dituntun Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya lembah kegelapan, lembah kekelaman. Justru Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh loh saudara, udah memberikan hidupnya, memberikan dirinya, pengorbanannya semua. Dia bukan pelayan Tuhan yang ecek-ecek, pelayan Tuhan yang abal-abal. Ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda baca nggak?
Dia mengalami karam kapal itu 3 kali. Bahkan kemudian digigit ular. Apakah saudara bisa menghakimi? Oh, karena Rasul Paulus tidak dituntun oleh Tuhan atau kurang dekat sama Tuhan. Atau saudara bilang Paulus kurang iman. Paulus nggak bayar perpuluhan. Ya, sebenarnya perjalanan kita dengan Tuhan itu bukan seperti mesin instan di mana kita bisa memasukkan uang lalu memencet kodenya dan keluar pesanan kita. Kalau kita menyembah Tuhan yang seperti itu, maka yang kita sembah bukanlah Tuhan tetapi berhala, yaitu Tuhan ciptaan dan versi kita sendiri. Jadi saudara mesti memahami waktu Raja Daud menggambarkan lembah kekelaman, maka lembah itu adalah bagian dari tanah Israel yang sangat didominasi dengan pegunungan. Ini coba kita belajar sedikit tentang geografis daripada tanah atau negara daripada bangsa Israel pada waktu itu. Dan saudara tahu kalau kita mau menuju satu tempat yang ada makanan dan subur, maka tidak ada jalan lain yang aman selain melewati lembah tersebut. Saat matahari terbenam, maka lembah adalah tempat yang paling gelap dan menakutkan. Bukan hanya kepada domba-domba, tetapi juga kepada para gembalanya. Kenapa? Karena ada binatang buas, ada pencuri, ada perampok. Di samping lembah-lembah itu banyak goa dan tempat persembunyian yang membuat semua orang atau kawanan yang melewati lembah itu menjadi rentan akan serangan atau bahaya. Belum lagi kalau ada hujan lebat atau sungai yang meluap, maka akan terjadi banjir yang tiba-tiba datang sebab air yang mengalir dari gunung itu pasti turunnya ke lembah. Lembah juga memiliki pandangan yang terbatas. Karena pada waktu saudara di lembah, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita sehingga terjadi ketidakpastian. Inilah keadaan yang digambarkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Jadi kalau kita perhatikan, inilah keadaan hati dan kehidupan banyak orang. Ya, kita yang sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh maksud saya, kita bisa menghadapi keadaan-keadaan ini di depan kita. Saya mau tanya, 10 menit dari sekarang ini, apakah saudara tahu apa yang terjadi? Saya mendengar dari seorang jemaat yang mengatakan bahwa saudaranya sedang minum tiba-tiba jatuh dan habis itu nyawanya putus. Ada lagi kejadian yang lain. Asisten rumah tangganya baru saja membawa pampers untuk seekor anjing. Habis itu sang asisten rumah tangga kembali ke kamarnya main TikTok. Tidak lama kemudian dia ngelosor gitu, ya seperti lemas gitu. Terus ngorok, dibawa ke IGD, badannya sudah biru dan nyawanya sudah tidak ada. Artinya apa? Kita tidak bisa memastikan bahwa 10 menit dari sekarang kita masih berada di dunia. Hidup itu bukan punya kita. Kalau kita bisa hidup, itu semua adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita mungkin menjadi korban dari predator yang menggerogoti keadaan keuangan, kesehatan, bahkan pernikahan, bahkan rumah tangga kita. Bahkan kita menghadapi sakit penyakit yang tiba-tiba menyerang kita. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Ada orang yang sudah didoakan, tetapi Tuhan berkehendak lain, nyawanya dicabut. Jadi dalam dunia ini, maka lembah kekelaman itu adalah sebuah tempat yang tidak bisa saudara elakkan. Dan kalau saudara mengalami lembah kekelaman, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saya, meninggalkan saudara. Selama kita hidup di dunia, maka kita pasti mengalami pengalaman lembah kekelaman. Sebab itu Tuhan memberikan pengharapan bahwa kehidupan yang terbaik bukanlah sekarang, tetapi nanti ketika kita mengalami tubuh kemuliaan, kita dimuliakan di langit dan bumi yang baru bersama Tuhan dalam kekekalan. Jadi sekali lagi, saudara mesti tabah melewati hidup ini. Itu sebabnya kita harus mengalami
keadaan yang selalu dekat bergantung pada Tuhan. Setiap masalah pasti ada perjanjian Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua yang saya mau saudara belajar, ya, aku tidak takut bahaya, kata firman itu. Bapak Ibu, dalam lembah yang gelap ini jangan pernah saudara dimatikan atau dibuat tidak berdaya, dilumpuhkan oleh ketakutan. Tadi saya sudah mengutip Yohanes 16 ayat 33b. Di dunia kalian akan menderita, dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa kita di dalam dunia pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi kita harus tabah, jangan sampai kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Jangan sampai kita berusaha mempertahankan kesehatan, tapi iman kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Kalau kita menyelidiki Alkitab, para ahli Alkitab itu mengatakan ada 365 kali kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Itu artinya sesuatu yang diulang sampai begitu banyak. Itu menekankan kepada saya, kepada saudara, supaya kita hidup itu jangan hidup di dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu melemahkan kita, melumpuhkan kita. Saya akan memberikan kutipan dari beberapa ayat firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan melihat di layar. Ya. Yang pertama Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 43 ayat 1 berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kitab Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ya. Dalam Injil Markus 6 ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Don't be afraid, he said, katanya. Take courage, I am here, katanya begitu. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh takut. Saudara tahu apa yang ditakuti oleh manusia? Pada umumnya mereka takut yang paling tinggi nilainya itu adalah takut kematian. Itu sebabnya kita dengan berbagai macam upaya, bagaimana caranya kita bisa memperpanjang hidup. Kita beli asuransi, kita berobat ke dokter-dokter yang terkenal supaya kita tidak cepat mati. Itu ketakutan yang paling nilainya tinggi, takut mati. Kemudian kita takut mengalami kejahatan. Sehingga kita membeli CCTV, kita menyewa bodyguard, menyewa satpam supaya tempat kita aman. Ketakutan yang selanjutnya adalah kita takut mengalami penderitaan. Itu sebabnya kita berusaha dengan berbagai upaya, kita bayar dengan harga yang mahal untuk kita bisa tinggal, kita bisa beli tempat-tempat yang nyaman, kehidupan yang nyaman. Itu semua kita kejar. Tetapi ketakutan-ketakutan manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita. Bisakah saudara berkata kepada kematian itu, kepada maut itu? Seperti Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, 55-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus itu menghadapi kematian dengan apa itu namanya? Girangnya. Dia berkata begini, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dan mahkota sudah tersedia bagiku. Wow, luar biasa. Saya tidak bisa memaksa saudara tenang. Tetapi saya percaya kalau Injil Allah, firman Allah itu bekerja dengan luar biasa di dalam hidup saudara.
saudara membiarkan Kristus itu terus bekerja, maka dari dalam itu akan keluar, membuat saudara menjadi pribadi yang tenang, yang tidak gelisah menghadapi kesusahan di dalam hidup ini, saudara. Ada banyak orang yang begitu takut menghadapi kematian. Kadang-kala saya melihat teman-teman saya masih sangat muda, dia harus kehilangan kekasih hidupnya, entah itu suami, entah itu istri, dan mereka hidup dalam kesusahan yang luar biasa. Mereka harus mengalami penderitaan. Saya ingin berkata, ubahlah cara pandang saudara. Seperti kata Daud, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Hal yang ketiga yang kita mau belajar pada hari ini, dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sebab engkau besertaku. Saudara mesti yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam lembah kekelaman, di dalam penderitaan, di dalam keadaan yang susah. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Satu hari, bujang daripada Nabi Elisa namanya Gehazi. Begitu dia melihat seluruh daerahnya, pegunungan itu semua sudah dikelilingi oleh tentara musuh, dia menjadi ciut dan dia berkata kepada sang majikan, Tuan, matilah kita kali ini. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri dari kepungan musuh sebab mereka begitu besarnya. Tapi Elisa bisa tenang dan dia berkata pada bujangnya, enggak usah takut. Tapi bujangnya itu gelisah. Lantas Elisa berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, bukakanlah mata bujangku. Apa yang terjadi? Bujangnya itu melihat sekelilingnya penuh dengan bala tentaranya Tuhan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada bala tentara musuh. Itu sebabnya buat saya lebih baik merubah cara pandang kita ketimbang merubah keadaan kita. Pada waktu Gehazi melihat bala tentara Allah, secara jasmania bala tentara musuh itu tetap ada di situ, tetap tetap eksis di situ. Tetapi bujangnya Elisa sudah melihat bahwa ternyata yang tidak kelihatan itu yang daripada Allah jauh lebih besar. Bukankah Tuhan pernah berkata, apa yang ada dalam dirimu lebih besar daripada apa yang di dalam dunia? Murid-muridnya menghadapi badai yang luar biasa. Tetapi Yesus ada di situ. Dan Yesus berkata, tenanglah. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi saudara mesti percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Jangan saudara berpikir kalau kita dalam kehidupan mengalami kesusahan, itu artinya kita tidak hidup dalam Tuhan. Paulus sampai mengalami beberapa kali karam kapal, itu dia dalam perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Dia bukan sedang lari dari kehendak Tuhan seperti Yunus. Jadi saudara mesti mengerti, ya. Ada seorang bernama Haddon Robinson dalam bukunya yang berjudul Trusting the Shepherd. Dia bilang begini, keberanian seperti apakah yang dibutuhkan seekor domba? Domba tidak butuh keberanian untuk melawan musuhnya. Domba yang paling berani sekalipun akan menjadi korban bulan-bulanan serigala yang kecil atau singa gunung yang masih kecil. Yang diperlukan seekor domba adalah keberanian untuk mempercayai gembalanya. Waktu dia merasakan ada bahaya predator, penyerang, musuh yang bisa menerkam dia, domba tersebut hanya menoleh dan melihat apakah gembalanya dekat dengan dia. Dan domba itu dengan tenang makan rumput lagi. Itulah keberanian domba yang sesungguhnya. Jadi keberanian kita adalah mempercayai gembala agung kita. Yang menjadi pertanyaan saya pada hari ini dalam pelajaran ini, apakah saudara mempercayai Tuhan sebagai gembala saudara? Saudara tidak perlu mempunyai kekuatan yang bagaimanapun juga, karena kekuatan kita itu datang daripada perlindungan Tuhan. Yang keempat,
Hal yang keempat yang saya ingin bahas pada hari ini adalah kalimat yang berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat saudara sedang melewati lembah yang gelap, lembah yang kelam. Apa artinya saudara-saudara? Gada dan tongkat itu berbicara Tuhan sebagai gembala. Dia akan melindungi kita dari serangan dari luar. Ya, namun juga membawa kita kembali pada panggilan atau identitas kita semula. Dan juga mengembalikan kita supaya kita tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Sebab perlindungan saya, perlindungan saudara datangnya dari Tuhan. Saudara tahu domba itu adalah binatang yang lemah. Binatang yang tidak tahu arah. Binatang yang dependen. Bukan independen, dependent, bergantung, bodoh. Itu sebabnya saudara harus menyadari jangan kita menjadi manusia yang sombong, hidup baru 40 tahun, baru 30 tahun, hidup baru 60 tahun, baru 70 tahun. Dibandingkan umur dunia, dibandingkan setan. Kita mau jalan dengan kekuatan kita sendiri hanya karena kita sekolah tinggi, hanya karena kita punya uang banyak. Sampai kita melupakan Tuhan. Hanya tongkat gembala yang bisa membawa kita pada jalan yang benar. Perhatikan kata menghibur di ayat ini. Dalam bahasa Ibrani juga memiliki arti dengan kekuatan. Atau ada sesuatu yang kuat. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatannya Tuhan tidak terbatas. Saudara tahu, waktu Rasul Paulus minta kepada Tuhan untuk mengangkat duri yang ada dalam dagingnya. Tetapi duri itu tidak diangkat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam mana itu? 2 Korintus 12 ayat yang 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi menghibur di sini artinya Tuhan bukan hanya melindungi kita. Tapi juga memberikan kekuatan saat kita melewati lembah kekelaman. Yang kelima, perhatikan di situ kata berjalan dalam. Lembah kekelaman itu akhirnya berlalu, saudara-saudara. Kata berjalan dalam di dalam bahasa Inggrisnya itu berjalan melewati. Ini artinya bahwa gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya tinggal di dalam lembah kekelaman. Tetapi memimpin dombanya keluar dari lembah itu. Ada seorang penulis namanya Kenneth Bailey. Dalam bukunya The Good Shepherd, Gembala yang Baik, dia berkata begini, lembah kekelaman yang gelap itu adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Saya pernah dari Jakarta naik pesawat ke kota Pontianak. Dari kota Pontianak saya dijemput oleh mobil Jeep hardtop Toyota. Dibawa ke pelabuhan di tepi sungai. Sampai di tepi sungai saya naik bis air. Kemudian setelah berjalan beberapa jam, saya sampai di pelabuhan itu saya dijemput naik motor. Dari naik motor, saya diturunkan nyambung naik sepeda. Tadinya saya tidak bisa memahami kenapa nggak terus naik motor. Tapi ternyata jalan itu tidak bisa dengan motor, harus dengan sepeda dan sepedanya dipanggul karena kami harus melewati sungai. Dan setelah menyeberangi sungai, sepeda itu menuntun kami. Dan setelah naik sepeda, kita harus menaiki perbukitan, sepeda tidak bisa dipakai lagi, kita harus jalan kaki. Itulah hidup. Ada bagian-bagian dalam hidup ini yang tidak semuanya highway, jalan tol. Saudara mesti melewati jalan-jalan yang berlobang, saudara mesti menuruni lembah, saudara mesti menyeberangi sungai. Itulah hidup. Ya, kadangkala kita menghadapi itu begitu ngeri. Saya kemarin mendengar cerita dari seorang teman saya yang sedang berada di kota Danang, di Vietnam. Dia mengatakan, kami naik cable car yang tertinggi di dunia Pak Andreas. Sampai orang itu naik itu ngeri sekali dan melihat ke bawah itu takut sekali. Dan begitu sampai di atas kami melihat jembatan yang disebut Hand of God, tangannya Tuhan. Jadi jembatan itu
ditopang oleh dua buah tangan yang besar. Itu disebut jembatan Hand of God. Saudara mau lihat pemandangan yang indah, saudara harus menaiki kabel car yang begitu tinggi. Kalau saudara tidak mau naik kabel car, saudara juga mesti jalan yang begitu jauh. Itulah hidup. Anak-anak di NTT, saya melihat mereka sekolah mesti jalan kaki 3 km, 6 km, 7 km. Sekali pergi, pulang mereka mesti balik dengan jumlah jarak yang seperti begitu. Itulah hidup. Harus dijalani dan kita tidak boleh melarikan diri. Saudara-saudara, dengarkan kalimat ini. Lembah kekelaman adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari, kata Kenneth Bale ini. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain, dan satu-satunya jalan adalah maju ke depan melewati lembahnya. Apa yang sekarang saudara sedang hadapi? Keadaan keluarga yang hancur, ekonomi yang berantakan, anak-anak yang tiba-tiba menjadi liar, orang tua tiba-tiba mengalami kesakitan. Saudara sudah hati-hati, tiba-tiba kendaraan saudara ditabrak. Saudara sudah hati-hati, tapi kendaraan saudara dicuri orang. Saudara adalah orang yang jujur, ditipu oleh orang yang tidak jujur. Itu semua bisa terjadi, saudara. Seiring dengan bertambahnya usia saudara, tiba-tiba saudara mulai mengalami keadaan yang sakit di dalam tubuh saudara. Persendian saudara, ginjal saudara, apa saja bisa mengalami penurunan yang luar biasa. Hadapi itu semua, ya. Lembah kekelaman yang gelap adalah bagian dari perjalanan yang gak bisa dihindari, kata Kenneth Bale. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain, dan satu-satunya jalan adalah maju ke depan melewati lembahnya. Biarlah saudara tidak tinggal di dalam ketakutan yang terlalu lama. Mari kita berjalan terus dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah akan melepaskan saudara. Ya. Jangan kita lari. Biarlah kita tidak hanya mengenal siapa gembala agung kita, tapi saudara bicara. Yesus pernah bilang, roh memang berkendak, tapi daging lemah. Itu sebabnya apa? Berdoa. Orang percaya kehidupannya itu berdoa. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa bergerak kepada hal-hal yang ilahi, kepada hal-hal yang supranatural, Anda harus membiarkan Tuhan memimpin hidup saudara. Sebagai ayat penutup, Rasul Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah. Menjadi orang percaya, membiarkan Yesus memimpin kehidupan saudara. Tidak berjalan di dalam kedagingan saudara, tidak berjalan dengan kekuatan saudara. Amin. Saya mengajak saudara untuk berdoa sejenak. Mari kita buka tangan kita, lipat tangan kita atau mengangkat tangan kita. Kita coba merenungkan firman yang barusan kita dengar. Dan kita tidak perlu takut melewati lembah kekelaman. Karena memang kita akan melewati masa-masa yang sulit. Hal-hal yang sulit, karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang terkutuk. Kita hanya memerlukan gembala agung kita memimpin kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak saudara bertobat, mengatakan kepada Kristus, Tuhan jadilah gembalaku, pimpinlah hidupku. Aku tidak akan mengandalkan apapun yang ada pada diriku, kekayaan, pengetahuan, kepintaran, jabatanku. Aku selalu menaruh lututku di kaki Tuhan. Aku selalu memanggil namamu. Aku selalu berdoa. Sebagai bukti bahwa aku gak bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah engkau menjamah setiap orang yang menyaksikan program belajar kebenaran. Biar kami ditolong Tuhan, kami diteguhkan. Bisa melewati berbagai macam kesusahan dalam hidup ini. Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu, ujungnya tatkala kami melewati kesusahan ini, ada hal yang indah yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah lari dari cobaan, tetapi kami akan jalan
dengan membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Engkau menjamah setiap orang yang menyaksikan program ini, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Kami tidak hidup dalam ketakutan, dalam tekanan. Kami justru merasa tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau program ini memberkati saudara, coba bagikan kepada keluarga saudara, kepada kerabat-kerabat saudara, kepada sahabat, teman-teman saudara di pekerjaan, di hobi saudara, teman kampus, teman sekolah. Biarkan mereka juga bisa menerima berkat, karena Tuhan yang besar itu menyertai kita dan memimpin kita, mengalahkan semua persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan beserta dengan Anda semuanya. Shalom.